Kuliah umum yang akan disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta atau APTISI Pusat kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI, MEI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pada acara hari ini kita akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang terhormat dan yang kita banggakan Pak Rektor, Prof. Kamil, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan adik-adik mahasiswa baru yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih Pak Rektor untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dan kuliah umum ini. Saya diminta memberikan materi tentang menjadikan mahasiswa UNIS entrepreneur Islam yang memiliki pola pikir berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi kalau kalimat yang panjang tadi atau materi yang panjang tadi isinya satu sebenarnya, yaitu menjadikan technopreneurship Islami. Ya, jadi judul yang panjang sebenarnya bisa dirubah, bagaimana menjadikan technopreneur Islami. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, jadi kalau kita lihat bagaimana tujuan pendidikan Indonesia, di mana bahwa tujuan pendidikan Indonesia ingin semua orang yang ada di kampus menjadi orang yang bertakwa, ya, berakhlak mulia, kemudian dia adalah orang-orang yang kreatif, mandiri, kompeten untuk mewujudkan Indonesia jaya. Ini yang diharapkan oleh pemerintah kita dalam rangka menaikkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia. Dan ujung-ujungnya mereka memiliki pendidikan yang mendapatkan soft dan hard skill, dapat mendapatkan sertifikasi kompetensi dengan sertifikasi profesi yang akan menjadikan mereka adalah bagian-bagian orang-orang yang bisa mewarnai Indonesia di 100 tahun Indonesia pada tahun 2045. Nah, kemudian Nadiem berharap bahwa sumber daya manusia unggul Indonesia yang sekarang dimulai dari tahun 2019 semenjak Mas Nadiem menjadi menteri, menginginkan SDM Indonesia itu menjadi pemimpin masa depan. Siapa itu? Yaitu adik-adik yang sekarang adalah disebut generasi Z, pengganti generasi milenial. Generasi Z ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Maka kampus Merdeka dan Merdeka Belajar akan memberikan ruang lingkup yang luar biasa pada Anda semua. Celakanya adalah Anda lahir, ini Anda lahir ya, Anda lahir dalam posisi Bapak Ibu Anda dulu lagi ganti ganti di Facebooknya, membuat status yang berbeda-beda. Anda lahir, maka Anda disebut sebagai generasi digital murni. Ya, karena Anda lahir, semua sudah ada digitalisasi. Maka karakteristik seorang yang disebut dengan digitalisasi itu multitasking. Anda jangan kaget, tapi yang menjadi masalah dosen-dosen Anda. Dosen-dosen Anda itu sudah tua-tua, ya, yang tidak bisa menyesuaikan karakteristik Anda. Ini tantangan para dosen harus berubah. Ya, dosen seusia saya yang disebut dengan generasi baby boomers yang lahir tahun 60-an itu sulit mengikuti Anda. Karena Anda itu sangat cepat perkembangannya dan Anda jauh lebih pintar daripada dosennya. Kenapa?
Anda tidak mikirin apa-apa, Anda akan searching berselancar di Google, sementara dosennya mikirin utang, mikirin itu, mikirin ini jadi masalah besar. Anda sudah melayang kemana? Pada saat awal saya ngajar di S3, di S2, saya suka senang kenapa? Anak S2, S3 tidak bisa mengkritik dosennya, tapi anak D3, anak S1, begitu saya ngajar, langsung ada buka, mohon maaf, buka gadget Anda, buka tablet Anda, langsung, Pak mohon maaf, itu ilmunya sudah out of date. Tapi kalau saya ngajar S2, S3, katro, nggak ngerti apa-apa. Ini tantangan yang besar bagi para dosen. Karena dosennya adalah dosen-dosen yang seusia saya, yaitu usia baby boomers yang lahir tahun 60 atau yang lahir 80. Ya, itu disebut generasi milenial. Tetapi generasi milenial jauh lebih canggih, lebih pintar daripada generasi X dan generasi baby boomers tadi. Baik, intinya adalah bagaimana sekarang pilihannya adalah banyak. Ya, dalam dunia itu pilihannya ada dua. Anda akan menjadi seorang pekerja atau Anda menjadi seorang pengusaha. Ya, ini gampangannya. Kalau ingin menjadi pengusaha, tentu ada beban yang harus Anda pilih, yaitu Anda harus bekerja keras dan jauh lebih berpikir keras daripada sebagai seorang pekerja. Dan seorang pekerja ya ditentukan gajinya oleh orang lain, seorang entrepreneur ditentukan gajinya oleh dirinya sendiri. Maka Anda memiliki kebebasan hidup untuk menentukan saya harus bagaimana dan bagaimana saya harus melakukan. Seorang pekerja hidupnya disebut dengan 7/4 ya. 7 mempersiapkan pekerjaan, jam 8 harus bekerja, jam 4 pulang lagi. Kalau seorang entrepreneur 24 jam harus berpikir. Nah, inilah perbedaannya. Kemudian Peter F. Drucker mengatakan entrepreneurship adalah aktivitas yang dilakukan secara konsisten guna mentransfer ide yang bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Kemudian Stephen Covey mengatakan apa? Bahwa seorang entrepreneur adalah pengusaha plus. Jadi ada pengusaha yang minus. Pengusaha plus yaitu yang berorientasi pada innovation. Ya. Jadi karakteristik yang berbeda entrepreneur sama pengusaha adalah pengusaha adalah menjalankan bisnis tetapi tidak dengan kreativitas, tetapi seorang entrepreneur berbisnis dengan daya kreativitas dan melahirkan produk yang disebut dengan inovasi. Jadi kreativitas adanya di otak, inovasi adanya di produk. Jadi otak yang cerdas melahirkan produk-produk yang hebat berbeda dari produk yang lain, maka disebut sebagai inovasi. Orangnya namanya inovator. Oke. Itulah yang harus Anda lakukan. Nah, bagaimana dengan technopreneurship yang tadi saya katakan? Jadi, UNIS ingin melahirkan seorang wirausaha yang Islami, tetapi berpikir dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kata lain, ingin melahirkan technopreneurship. Maka harus melahirkan sebuah inkubator bisnis, harus melakukan change pola pengajaran. Ya, Nadiem sudah menjadikan pola pengajaran Merdeka Belajar dan kampus Merdeka Belajar. 1 hari setelah Nadiem diangkat menjadi menteri, saya menulis. Ya, jadi siang diumumkan Pak Nadiem, malamnya saya menulis, salah Jokowi memilih Nadiem. Hari kedua saya diundang beliau, kemudian saya menceritakan tentang otonomi kampus. Otonomi kampus yang sudah kami lakukan di Texmaco. Ya. Jadi saya lama di industri, ya. Saya membuat kampus di dalam industri dan lahir anak-anak menjadi technopreneur. Mereka berbisnis membuat alat-alat untuk membuat mobil. Pada saat itu Indonesia sudah membuat tank baja, membuat mobil, membuat truk, membuat bus di kampus kami yaitu Texmaco. Nah, inilah yang ingin dijadikan kita semua, khususnya di UNIS. Dengan kata lain, ya, pedagang dan pengusaha ini sangat berbeda dengan entrepreneur. Ya, kalau pedagang, Anda mentransformasi namanya. Jadi Anda ambil barang dari orang, kemudian Anda menjualnya, itu pedagang. Kalau pengusaha, ada sebuah value yang Anda lakukan. Jadi kalau misalnya Anda jual kue itu dibawa ke pasar, itu mentransformasikan, itu pedagang. Tapi setelah kuenya dicampur, ada kue, kemudian ada orang jual ayam, dicampur ayam sama kue, dicampur jadi kue ayam. Maka itu namanya pengusaha. Dia berpikir naik lebih sedikit.
Nah, seorang entrepreneur dengan innovation, dia dicampur dengan macam-macam, masuk ke ruang yang ber-AC, ya, dilayani dengan wanita-wanita cantik, pria-pria cantik, ya, kemudian ada harum-harumnya, pokoknya pelayanannya hebat. Nah, itu sudah bicara entrepreneur. Nilainya lebih jauh, lebih mahal. Ya, jadi kalau misalnya saya dipesenin oleh Prof. Pamir di Novotel, semalam saya makannya nggak di Novotel karena nggak ada tempe. Saya vegetarian. Saya makannya di buka puasanya lupa itu di situ. Enak di luar. Di mana, Pak? Nah, di Cikoko lebih murah, ya. Tapi begitu masuk ke, masuk di malamnya saya beli makan di Novotel. Itu sekali cas 350. Padahal di sana itu beberapa orang cuma 300. Bayangkan kan gitu. Nah, kenapa ada value added di sana? Ya, ada nilai tambah. Nah, Anda nanti menjadi pengusaha juga harus memiliki nilai tambah, value added yang harus dilakukan oleh Anda. Nah, seperti halnya pada saat saya melakukan di Texmaco, ya, kami memindahkan pabrik dari Eropa Barat ke Indonesia. Value added-nya apa? Kita merekayasa teknologi baru dan bekerja dengan pindad, mobil kita rubah menjadi tank baja. Karena Indonesia waktu itu belum bisa bikin tank baja. Kami yang memulai. Sekarang kami memproduksi mobil anti peluru. Ya, ini yang disebut dengan entrepreneur. Ini membedakan. Nah, sekarang berbeda. Ini zamannya namanya disruption. Semua metode bisnis lama berubah drastis. Karena apa? Ada peluang bisnis di era 4.0. Sekarang adalah zaman di mana semua pemikiran, karya, usaha dari kampus-kampus kelas dunia masuk ke dalam dunia industri, melahirkan teknologi baru, salah satunya adalah fintech. Ya, finansial teknologi. 50% lebih dalam 10 tahun bank-bank di dunia menurunkan jumlah karyawannya dikarenakan adanya teknologi fintech. Nah, salah satunya GoPay, salah satunya Dana, T-Cash dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada teknologi fintech. Jadi kalau nanti di kampus ini ngajar manajemen, ngajar ekonomi, modelnya model lama, keluaran buku tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 2000 awal sudah katro dosennya. Itu pasti katro. Anda jangan mau itu. Itu bahaya itu. Nah, dosen kita sebagian besar katro. Wah, ini masalah besar. Maka oleh karenanya GoPay, fintech, kemarin saya belajar dari anak usia 24 tahun dari Finlandia, anak Indonesia. Saya belajar fintech dari dia di Bali kemarin. Ya, jadi saya ngisi seminar, kemudian bareng sama dia menceritakan tentang teknologi fintech. 2 hari berikutnya saya panggil. Karena dia adalah teman anak saya, dia menjadi pengusaha luar biasa, sukses di Finlandia. Dia menggunakan teknologi fintech, bayangkan. Kemudian ada cloud hosting, contoh Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Itu bicara tentang cloud hosting. Nanti kampus berbasis tembok semacam ini dihilang. Ada namanya MOOC, Massive Online Open Source dan Course. Dosen-dosen akan hancur 30% daripada jumlah dosen di dunia. Dikarenakan mereka ada yang disebut dengan clouding hosting, di mana kalau saya ngomong sekali itu bisa disebar seluruh dunia dan semua orang bisa mendengarkan saya. Kemudian ada bisnis jual beli online yang namanya Traveloka, Tokopedia, OLX. Anda tahu nggak? Hotel-hotel di dunia 70% hancur. Siapa menghancurnya? Anak-anak muda yang namanya siapa? Traveloka. Dulu saya pesan hotel, pesan pesawat harus datang ke Garuda, harus datang ke hotel. Kemarin Prof. Kabel hanya WA saya, nih udah dipesenin Novotel. Dibayar melalui fintech. Luar biasa. Jadi tenaga kerja seperti Anda, seperti saya, dan sebagian besar Indonesia yang kerjanya adalah katro, tersisi dengan teknologi robot tadi. Itu robot berbasis fintech. Traveloka tadi. Traveloka menjatuhkan pengusaha-pengusaha pesawat, Garuda, Merpati, hancur. Karena apa? Adanya Traveloka. Anak-anak muda dengan modal kurang dari 500 juta membuat teknologi Traveloka, dia mendikte seluruh hotel di Indonesia dan di dunia. Mendikte seluruh perusahaan-perusahaan transportasi, semua pesan ke dia. Bayangkan, itu karena apa? Mereka sekolahnya tidak seperti gaya sekolah Indonesia. Ya, adanya di kelas terus, dosennya nggak ngerti apa-apa, ada nggak ngerti apa, keluar saling nggak ngerti apa, bingung semua. Nah, Oke. Kemudian yang keempat adalah domain service, contohnya Grab, Gojek. Ya, Nadiem Makarim bukan lulusan IT, dia lulusan
hubungan internasional. Mohon maaf. Artinya Anda nggak usah takut gitu. Nadiem aja lulusan hubungan internasional, dia karena memiliki daya kreasi. Dia belajar di Amerika lihat Uber, dia pindahkan ke Indonesia dari mobil kepada motor namanya Gojek yang biasa kita pakai. Dulu saya sering 15-16 tahun yang lalu sering ke sini gitu. Itu di mana-mana banyak Gojek. Nadiem melakukan itu semua. Dan dia tidak punya motor, dia tidak modal mobil, tidak pernah ganti oli, tidak pernah ganti ban, tidak punya STNK, tidak punya BPKB, tapi semua orang datang padanya nyumbang 5% semua. Gila enggak? Inilah yang diajarkan di kampus-kampus kita, di manajemen, di ekonomi, tapi dosen kita katrok nggak ngajarin semacam itu. Ini pemikiran besar, Anda harus berubah, Anda harus bersiasat, Anda harus melakukan sesuatu yang out of the box. Kemudian ada yang disebut online marketing, Facebook, Instagram. Jadi dulu promosi satu persatu buat brosur, sekarang tidak. Hanya dengan flyer dan sebagainya, Anda bisa memasarkan UNIS ke seluruh dunia dan akhirat. Oh, akhirat nggak perlu ya. Ini karena sekolah Islam jadi akhirat gitu. Nah lahirlah pembisnis sukses kita yaitu unicorn. Misalnya Ferry Unardi, kemudian William Tanuwijaya, kemudian Nadiem Makarim, dan terakhir ini Ahmad Zaki dari ITB, Nadiem Makarim dari Harvard University, kemudian William dari BINUS, Ferry Unardi dari Purdue University Program Engineering, dan nanti lahir Anda pembisnis unicorn dari UNIS. Insya Allah, tepuk tangan dong buat UNIS ya. Kita doakan, mudah-mudahan Anda menjadi unicorn-unicorn. Apa unicorn? Yang sudah berputar, memutarkan uangnya lebih daripada sekitar 100 triliun. Dia berputar uangnya itu, luar biasa. Nah inilah pembisnis unicorn ya. Jadi luar biasa, ini miliaran. Oke, sekarang saya akan menceritakan konsep yang namanya decoupling. Jadi kalau Anda bisnis jangan tiru senior-senior Anda. Bisnisnya apa? Jual rumah makanan dan sebagainya, tapi berbisnisnya dengan konsep unicorn. Oke, karena sekarang namanya decoupling. Mohon di 2045, di mana Indonesia emas kala itu yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, anak zaman Z merupakan 75% angkatan kerja produktif. Dalam video yang 2,5 menit, jadi Anda bayangkan Raffi dan Gigi, kalau Gigi kuliah ya di Australia, tapi Raffi tidak pernah. Kita tahu penghasilannya Raffi penghasilannya 5 miliar per bulan rata-rata, 4 sampai 5 miliar per bulan. Hanya jadi YouTuber. Jadi Anda nggak perlu kuliah kalau pengen jadi kaya. Gitu loh. Tapi Anda perlu kuliah kalau Anda pengen cerdas. Nah itu bedanya begitu. Jadi kalau kaya sekarang mainlah menjadi YouTuber. YouTuber di dunia rata-rata ini YouTuber yang sudah masuk ke YouTuber dan masuk ke dalam YouTube dan TikTok, rata-rata penghasil paling rendah itu 500 juta per bulan. Itu yang sudah menjadi followersnya di atas 1 juta. Bayangkan. Artinya kalau Anda kuliah 4 tahun, terus kemudian nggak menghasilkan ilmu pengetahuan, ngapain mending jadi YouTuber? Ya, tetapi tidak cukup. Karena fenomena hidup itu kalau orang Islam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anda harus bahagia dunia akhirat. Tapi kalau Anda jadi YouTuber itu mencari kesenangan. Kesenangan itu repot. Nah, jadi Quran itu mengatakan gini dalam Al-Imran 193, inna fi khalqis samawati wa ma fil ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang berakal. Jadi kalau orang yang berakal itu pasti mencari ilmu. Dan sandarannya pada Allah. Alladzina yadhkurunallah. Orientasinya pada Allah. Oke. Maka hal yang harus dilakukan oleh orang entrepreneur pertama mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Sekarang peluang pasar dulu dengan sekarang berbeda dan masa datang berbeda. Kalau tadi saya mengatakan misalnya juru kamera dulu menggunakan manusia, sekarang dengan adanya drone maka kameramen berhenti. Google bersama Telstar dan Mercedes-Benz dan BMW sekarang sedang mengusahakan konteks mobil tanpa awak. Bayangkan berapa juta rakyat Indonesia yang kerja di Nadiem menjadi supir ojol akan hancur. Karena nanti ada mobil tanpa awak. Nah ini yang disebut dengan pemikiran out of the box. Celakanya kampus ketinggalan.
mikirnya gitu. Nggak mau kampus negeri maupun swasta. Semua ketinggalan. Inilah kerja keras kita untuk memikirkan bagaimana kita memikirkan kehidupan masa depan. Nanti di belakang saya akan menceritakan bagaimana Anda hidup di Society 5.0, masyarakat 5.0 di Jepang. Kemudian menemukan solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Contoh, pada saat pandemi kemarin COVID-19, orang tidak mau ke warung, orang tidak mau ke supermarket, ke minimarket dan sebagainya. Maka the new marketing place akan naik supir ojol luar biasa. Inilah lahir transformasi jual beli the new marketing place. Ini memberikan solusi. Anda nggak usah ke pasar, tapi menggunakan Gojek atau GoPay dan lain sebagainya, Anda bisa membeli dan mentransformasi antara keinginan dan harapan Anda melalui teknologi aplikasi tersebut. Inilah Nadiem memberikan solusi. Kemudian memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Bagaimana caranya sumber daya? Maka Anda berpikir, itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Dan kemudian mengolah sumber daya dari tahap awal, startup, ke fase bertahan, survival, ke fase pengembangan, ekspansi, dan akhirnya Anda mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bisnis-bisnis baru. Kemudian mengelola resiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Karena setiap bisnis itu, setiap usaha, setiap ikhtiar pasti ada resikonya. Ya. Fa'idha farugta fansub, fa'ila robika fargob. Ya. Setiap kesulitan pasti Allah akan datangkan kemudian. Dan tahapan pengembangan seorang entrepreneurship adalah internalization. Paradigma alternation. Nah, jadi Anda harus membangun pengetahuan tentang bagaimana cara berbisnis, memahami medan usaha, memahami resiko, memahami kontekstual, memahami keinginan harapan para konsumen yang ingin dimanjakan, memahami terhadap urgensi dari Anda sebagai seorang pebisnis, bagaimana merubah paradigma umum terhadap usaha instan Anda, bagaimana membuat paradigma baru, the new paradigm, bahwa dulu cara berbisnis orang tua kita dulu dengan cara X, kita merubah dengan cara Y yang saya tadi sebut sebagai out of the box. Memahami bahwa unit usaha real dibutuhkan untuk pengembangan. Real dulu kita bisnis hand to hand, sekarang kenyataannya bisnis tidak harus hand to hand. Harus menggunakan teknologi transformasi dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi perekonomian baru. Di mana kalau berbisnis keroyokan. Dulu zaman saya bisnis itu soliter sendiri. Tapi Nadiem dengan teknologinya, dengan caranya, dengan metodenya, dengan modal yang sangat murah, semua orang miskin jual sawah, beli motor, ngasih duit ke Nadiem. Orang yang menengah jual rumah, beli mobil, ngasih duit ke Nadiem. Orang kaya sawah, tanah, ruko dijual, beli motor, beli mobil, digojekan, bayar ke Nadiem. Ya. Nadiem tidak pernah bayar BPJS, tidak pernah ganti oli, tidak pernah ngisi bensin, tidak pernah kepanasan. Tapi uang semua orang nyumbang ke dia. Enak enggak? Nah, Anda harus berbisnis model dia. Oke, kemudian spiritization. Ya. Bagaimana? Inilah inisiasi semangat untuk mengatasi gerakan pembangunan unit usaha yang out of book tadi. Dimulai dengan memberikan modal awal yang disertai dengan monitoring. Artinya Anda memulai bisnis Anda, tetapi Anda memonitoring mana yang harus dikembangkan, mana yang harus dibuang cara-cara itu. Dan Anda masuk ke dalam competition, yaitu persaingan dengan sesama entrepreneur. Anda harus siap melakukan itu semua, mampu menghadirkan nilai tambah produk-produk baru yang disebut dengan innovation. Maka jadilah berpikir out of the box, creativity yang akan melahirkan produk-produk inovasi. Dengan caranya, maka lahirlah sebuah teknologi yang membangun knowledge application human work. Lahirlah teknologi, dan teknologi itu masuk ke dalam entrepreneur, di mana Anda menjadi own bossing, ya, jadi bos buat diri sendiri. Anda memproduksi sendiri, Anda memasarkan sendiri, Anda menghitung keuntungan sendiri. Akhirnya lahirlah entrepreneurship yang digabungkan dengan teknik. Teknik itu lahirlah yang disebut technopreneurship. Saya percepat saja, dan Nadiem lagi mimpi bagaimana generic competency dan profesi masa depan masuk ke dalam perguruan tinggi di Indonesia. Khususnya di UNIS yang sudah bermimpi ingin menjadikan Anda seorang entrepreneur yang islami, yang berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang disebut dengan technopreneur islami. Di mana Anda harus
memiliki kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, creative thinking, critical thinking, computational logic, composition. Ini yang wajib dimasukkan seluruh mata kuliah. Ya. Mudah-mudahan ini para pimpinan mendengarkan sehingga nanti kita bikin kurikulum baru. Kemarin saya diundang oleh BINUS, saya kemarin diundang oleh Gunadarma, ya. Kami memformulasikan kurikulum berbasis digital. Ngajarnya enggak cara-cara kemarin. Pengajarannya berbeda. Ya, di situ bicara tentang what is desirable to use. Di situ bicara tentang what is variable in the marketplace. Di situ bicara tentang what is possible with technology. Jadi setiap mata kuliah masukkan kepada innovation semua. Tidak boleh tidak ada mata kuliah berbicara innovation. Karena produknya nanti adalah anak-anak generasi Z, Anda semua. Yang cara pemikirannya berbeda dengan generasi-generasi masa lalu. Maka saya ingin cerita sedikit, inilah generasi Anda. Mohon dengarkan 2,5 menit. Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Oke, sebelum kita mulai ke intinya, siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial. Lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan persentase tertinggi saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Coba kalau diperingkat, gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Analoginya begini, seorang bayi yang baru lahir tentu menggantungkan dirinya kepada sang ibu dan selanjutnya kepada benda apapun yang diaku sebagai miliknya. Menurut Jaco J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Tapi ketergantungan generasi Z terhadap ponsel tidak selalu berarti negatif. Justru sebagian besar generasi Z memanfaatkan gawai ini demi membangun jejak digital di masa depan. Cara berinteraksi generasi Z juga dipengaruhi oleh ponsel dan media sosial. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja. Bagaimana mereka menyimpan uang, dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Visioner juga ya. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga generasi Z laki-laki memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Tapi jangan jauh-jauh. Di Indonesia juga ada kantor yang sudah memfasilitasi keinginan generasi
suasana dunia. Kenapa? Karena Anda dilahirkan dalam posisi orang tua yang sudah melek teknologi. Dan Anda disebut sebagai generasi digital murni. Nah, gayanya kayak apa? Menjadikan, ini after COVID-19 ya, menjadikan kampus bukan tujuan belajar utama. Karena Anda akan bebas belajar di mana. Ya, kampus hanya menjadi kegiatan sosial saja, menjadi mesin kreativitas saja. Dosen bukan sumber ilmu pengetahuan, karena mungkin Anda lebih tahu daripada dosen, tetapi dosen lebih lulus duluan atau mendapatkan ijazah. Jadi dosen hanya mendampingi, ini cara yang benar. Nah, inilah yang harus melek pada dosen kita di Indonesia dan di dunia secara umum. Dosen jauh memberi, kalau orang Sunda bilang ngaping saja. Ngaping bahasa Indonesianya apa ya? Mendampingi saja. Dosen itu mendampingi saja. Ya. Kemudian Anda akan diberikan penghadiran bagaimana membuat metode pembelajaran yang lebih membuat sharing Anda lebih nyaman. Inilah perilaku-perilaku anak-anak generasi Z, karena Anda akan mendapatkan the source of learning are everywhere melalui Google tentunya. Ya. Anda akan bisa mendapatkan sumber ilmu pengetahuan tidak hanya dari dosen, tapi dari manapun. Setiap hari Anda akan mendapatkan pengetahuan dari WA Group, dari Instagram, dari YouTube, dan lain sebagainya. Itulah sumber pembelajaran Anda, dan tanpa disadari Anda jadi cerdas. Dan gurunya adalah siapapun yang Anda temui, siapapun yang ngirim WA, itu menjadi guru Anda. Teachers are everywhere. CD ya. Adalah semua sumber yang datang dari Anda melalui media sosial yang tanpa sadar itu menge-charge Anda menjadi orang yang paham ilmu. Dan belajar akan terjadi di mana-mana dengan teknologi digital. Anda nanti bisa bertukar pelajar atau pertukaran pelajar di belahan dunia manapun. Maka kampus Merdeka, Merdeka Belajar, memberikan ruang pada Anda. Tetapi kenyataannya perguruan tinggi swasta, khususnya saya sebagai ketua umumnya, masih belum memerdekakan Anda. Kenapa? Karena pemerintahnya belum merdeka. Perguruan tinggi swastanya masih terkekang oleh aturan-aturan. Bayangkan, hampir 2 tahun peraturan masih tidak boleh melakukan pembelajaran PJJ. Tapi kenyataannya 100% kita sudah melakukan. Ini katro pemerintahan. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik, Anda akan disuguhkan di kampus ini yaitu top 10 skill to be relevant in industry 4.0. Jadi kalau dosen tidak ngasih cara begini, Anda protes nanti Pak Prof. Kamil sama Pak Rektor. Anda harus diajarkan tentang complex problem solving. Ya, jangan ujian ya diajarin kemudian ditanyain lagi. Itu pasti dosennya katro. Cara mengajar, memberikan pelajaran, berikan kompleks problem yang sulit. Anda mikirnya itu sampai jungkir balik. Ya. Jangan kasih cuma 2 jam. Bawa ke rumah, mikir, itu dosen yang cerdas. Dalam konsep teori Bloom, ya ngajar terus ditanya lagi, itu konsep yang paling rendah. Ada 7 hierarki, yang tertinggi adalah grade. Bagaimana Anda memikirkan tentang konsep-konsep baru. Yang lebih rendahnya lagi adalah analyze. Ya. Maka ajarkan critical thinking, creativity, people management. Kenapa banyak orang sipil tidak memimpin di sebuah organisasi, di sebuah departemen? Karena Anda tidak pernah dibelajarkan tentang konsep kepemimpinan. Kemudian Anda diajarkan tentang coordinating with others. Bagaimana mengkoordinasikan
bersama teman-teman, Anda diajarkan emotional intelligence, bagaimana memanage emosi agar emosi menjadi baik, emosi yang buruk menjadi baik. Menjadi judgment and decision making. Banyak dari kalian tidak diajarkan memutuskan. Banyak dari kita tidak diajarkan oleh dosen-dosen bagaimana memutuskan dalam posisi, dalam suasana yang kritis. Dan Anda harus mampu memberikan service orientation atau orientasinya memberikan layanan, memberikan kebaikan. Dan hari-hari kita sebenarnya Anda melakukan negotiation, tetapi tidak pernah diajarkan konsep negosiasi dan cognitive flexibility. Inilah 10 konsep yang diinginkan oleh masyarakat industri dunia dalam forum World Economic Forum di Inggris. Oleh karenanya bisnis ini sudah berubah. Bisnis zaman now ya dipenuhi dengan benefit emotional benefit ya, kemudian functional benefit, ini yang harus Anda pilih. Kemudian bisnislah dengan low cost. Nah, jadi 2,5 menit saya akan memperlihatkan bisnis sekarang modelnya seperti ini. Bisnis zaman now. Bisnis ala milenial memang beda dengan bisnis ala zaman kolonial generasi X. Saya ini generasi X. Bisnis saya faktanya saat ini ditabrak-tabrak oleh pebisnis milenial. Pejabat negara dan negara Indonesia saat ini regulasinya ala kolonial. Pusing dan sakit kepala dibuat oleh pebisnis milenial. Dan kita tahu hingga saat ini regulasi pemerintah sangat tidak lincah. Sangat generasi baby boomer. Sangat generasi kolonial. Bahkan tidak kenal apapun dengan perkembangan bisnis kaum milenial, anak-anak sekarang. Jadi kembali ke produk. Kaum kolonial generasi X, produknya masih berkutat di tingginya biaya emotional benefit dan tingginya biaya mutu demi fungsional benefit yang tinggi juga. Sama generasi milenial, bisnis kami didistrap, digubrah uyah kayak padi, gabah, beras di dalam tampah. Diacak-acak. Bayangkan, Garuda Indonesia punya functional benefit yang tinggi, punya emotional benefit yang tinggi, layanan bintang 5 di udara, dan tentunya konsumen bayar mahal demi mendapatkan 2 benefit tersebut. Sama bisnis milenial, bisa loh emotional benefitnya tinggi, functional benefitnya tinggi, harga murah. Bingung gak tuh? Inilah bisnis kaum milenial, bisnis digital. Gak punya aset bisnisnya, karena itu costnya murah. Gojek misalnya, Gojek itu gak punya motor, gak punya supir ojek, gak bayar BPJS, gak bayar bensin, gak bayar servis motor atau servis mobil, gak bayar BPKB, gak bayar STNK, gak bayar yang aneh-aneh aja, karena gak punya aset. Ya jadi aja biayanya turun sangat jauh. Naik ojol, motor atau mobil sekarang menjadi tren. Anda bergengsi malah kalau naik ojol. Emotional benefitnya dapat, functional benefitnya dapat, dan low cost. Itu gendeng namanya. Valuasi perusahaan Garuda gak lebih tuh nilainya 40 triliun. Gojek 3 kali nilai Garuda, lebih dari 120 triliun. Gojek 9 tahun dibangunnya, Garuda lebih dari 40 tahun. Inilah bisnis beda generasi. Yang didistrap ya costnya, namun produk tetap tinggi emosi benefitnya dan functional benefitnya. Sudah mulai paham? Kunci sukses itu di produk yang EB, emotional benefitnya, dan FB, functional benefitnya tinggi. Low cost, konsumen beli karena tidak pelihara aset dan menggunting mata rantai produksi. Dan ternyata sekali lagi, ada satu lagi benefit yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di belahan bumi manapun. Dan kalau Anda berhasil mengkombinasikan benefit yang ini, produk Anda akan menjadi terdepan dalam periode mulai tahun ini hingga akhir zaman. Lebay ya pernyataan saya, tapi memang ada benefit satu lagi yang jadi kunci penting produk Anda. Apa itu? Apa itu? Yang dilakukan oleh Nadiem itu bisnis gotong royong. Ya. Jadi konsep bisnis yang paling kuat adalah bagaimana menaikkan emotional benefit. Kemudian function. Oke, saya katakan nanti setelah ini Anda buktikan ya. Saya katakan nanti akan hancur bisnis pendidikan berbasis tembok, tapi berbasis cloud. Saya sekarang dengan perusahaan Korea, dengan perusahaan Finlandia, saya lagi membuat kampus berbasis cloud. Atau kita sering disebut sebagai perguruan tinggi berbasis online. Kenapa? Nanti akan ditinggalkan semua. Ya, kampus-kampus yang hari-harinya bersusah payah membangun, tetapi tidak membangun digitalisasi, itu hancur. Karena kalau kita bicara tentang
functional benefit, proses pendidikan itu yang penting functional benefit. Jadi bagaimana transfer of knowledge, itu yang paling penting. Tempat tidak memiliki pengaruh, hanya vokasional, hanya praktek-praktek yang mempengaruhi pendidikan itu. Juga harus low cost. Pendidikan sekarang mahal, bagaimana agar murah? Nah, kemudian emotional benefit. Jadi Anda akan bangga, ya, kuliah misalnya di kampus berbasis online. Nah, nanti akan menjadi kebanggaan, kalau sekarang belum. Ya. Misalnya Anda belajar di UT lebih malu misalnya. Nah, ini strategi-strateginya yang harus dirubah. Nah, saya ingin percepat saja, tapi terjadi anak-anak zaman sekarang ya tawuran, ya kerjanya santai, belajarnya santai, akhirnya lahirlah koruptor dan lain sebagainya. Agama kemudian yang disalahkan. Nah, hakikat tujuan dari orang beragama atau orang Islam, khususnya di kampus yang berbasis Islam ini, adalah melahirkan tauhid dulu. Orang-orang yang memahami tentang konsep ketuhanan. Yang kedua, memahami tentang akhlak. Karena Rasulullah SAW ya turun di muka bumi untuk merubah akhlak manusia. Jadi sehebat-hebatnya tadi para pembisnis, kalau tidak alladzina yadhkurunallah, tidak bersandar pada Allah, tidur mati, berdiri, berjalannya, tidak ingat Allah, percuma. Dan akhlaknya tidak menunjukkan akhlak Rasul, tidak ada nilai baiknya. Maka kampus hakikatnya adalah mengajarkan tentang akhlak dan ketuhanan. Tapi apakah cukup dari sekolah? Tentu tidak cukup. Orang tua kita, lingkungan kita harus menghasilkan konsep-konsep ketauhidan dan akhlak-akhlak yang mulia. Dan apa tugas pembentukan dan pendidikan akhlak? Cukup diberikan oleh para ilmuwan, oleh para dosen? Tidak cukup. Karena dosen ketemu hanya sejam, 2 jam, 3 jam. Maka Anda harus mendekatkan diri pada Allah, Anda harus memproses diri Anda. Bagaimana memantaskan di hadapan Allah Anda pantas menjadi akhlaknya mulia. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasul kita dalam hadis riwayat Bukhari, mengatakan apabila diserahkan suatu perkara kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Panta'zirul sa'ad. Jadi tunggu kehancurannya. Jadi memang nanti dosen-dosen katro harus minggir. Prof Kamil, ini mohon maaf ya. Ini bukan nyindir tapi nyinggung perasaan. Karena nanti akan lahir ya sang pendidik akhlak yang memiliki karakter. Jadi dosen harus memiliki karakter bagus karena akan memproduksi manusia yang berkarakter bagus. Sehingga diharapkan ya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Innama bu'istu utamina makarima. Jadi kalau Rasul mengatakan saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Penerus-penerus Rasul, pembawa risalah adalah para ustadz, para guru. Kalau di Mesir, ya ustadz itu ya guru, dosen. Gitu. Dia adalah pembawa risalah yang melanjutkan cita-cita Rasul agar kalian, generasi-generasi, walaupun peranggainya adalah perubahan modernisasi, tetapi perangai dan akhlaknya harus baik. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dialah sang pendidik akhlak yang luar biasa, yang menjadikan ulama adalah pewaris para nabi, akademisi adalah pewaris para nabi. Inilah yang akan diwariskan kepada Anda semua di kampus UNIS tercinta. Dan lahirlah Anda semua seperti doa Nabi Muhammad di dalam Al-Baqarah 201, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anda akan menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia akhirat. Indikator bahagia adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak merasa sedih, tidak pernah stres, tidak pernah duka terhadap apapun yang Anda terima dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan ujian di luar kemampuannya. Jadi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, orang itu menerima kudrat irodatnya Allah kemarin, sekarang maupun akan datang. Anda tidak boleh berkeluh kesah, ibu saya begini, ayah saya begini, sekarang saya begini, tidak boleh berkeluh kesah. Karena itu baik. Allah tidak pernah memberikan keburukan pada manusia, tetapi manusia yang tidak sadar bahwa itulah kebaikan untuk memoles hati nurani manusia. Sehingga pendidikan, didiklah anakmu, kata Ali bin Abi Thalib, sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu. Maka para ustadz,
maka para dosen, maka para pimpinan perguruan tinggi harus mereformasi, merestorasi seluruh potensi yang ada di kampus dengan teknologi yang ada, menjadikan manusia berakhlak mulia, dosen-dosen yang baik, dosen-dosen yang mengikuti zamannya, yang akan melahirkan zaman-zaman generasi yang sesuai zamannya. Waktu ada orangnya, orang ada waktunya. Sekarang waktunya untuk milenial, 10, 15 tahun dan 20 tahun yang datang Anda yang menguasai Indonesia, yaitu generasi Z. Anda yang akan duduk di sini, dan Anda yang menggantikan Jokowi, Anda yang menggantikan Anies, Anda yang menggantikan siapapun yang ada di 20 tahun yang mendatang. Saya beri waktu 2,5 menit lagi yang akan datang perubahan. Ada nggak yang berpikir kalau kanal KRA Thailand beroperasi tahun 2030 mau jadi apa Indonesia nantinya? Adakah yang berpikir begitu dunia tidak butuh fossil oil di tahun 2030 di mana semua kendaraan yang mengkonsumsi 80% minyak dunia diubah jadi menggunakan kumparan listrik, mobil nggak ada busi, nggak ada piston, nggak ada engine block lagi. Dunia masuk sistem robotik manufaktur akan meninggalkan manusia di mana angka pengangguran akan meningkat dahsyat dan dunia makin efisien. Namun, sosial isu semakin rawan. Ada nggak yang berpikir dunia banking akan jadi digital? Dunia akan menjadi cashless. Manusia semakin personal. Adakah yang berpikir mengantisipasinya? Adakah yang in-depth tentang hal ini? Di pemerintahan, adakah yang berpikir ke arah sini? Sungguh, rasanya orang banyak tahu hal ini, tapi nggak juga tahu harus ngapain. Bayangkan, saintis NASA sudah merancang untuk membuat kehidupan di Mars. Untuk berjuta manusia tinggal dan hidup di sana, di mana bumi nanti zero human, karena yang bisa menghasilkan oksigen, air, dan seluruh unsur kehidupan hanya bumi. Dan manusia adalah virus perusak bumi. Jadi tanpa manusia di bumi, bumi last forever. Manusia hidup di luar bumi, semua unsur kehidupan dikelola, disuplai semua dari bumi. Hal ini membuat bumi sehat dan baik buat manusia dalam survival spesies manusia tersebut, mempertahankan kehidupan manusia. NASA, Elon Musk, India, Rusia semua sudah sepakat bahwa kehidupan di luar bumi bagi manusia dimungkinkan selama bumi dikendalikan tanpa manusia. Kemudian betapa mencemaskannya gonjang-ganjing disrupsi yang menerpa dunia pendidikan. Terdapat fakta ke depan bahwa 65% anak-anak kita yang kini memulai sekolah nantinya bakal mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini belum ada. 42% pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot dan artificial intelligence dimulai sekitar tahun 2022, di mana 5G sudah menguasai pasar. Kemudian 60% universitas dunia akan menggunakan teknologi virtual reality atau VR pada tahun 2021 untuk menggantikan dan menghasilkan lingkungan pembelajar yang imersif. Peringatan lembaga think tank global tersebut harusnya menjadi wake up call bagi stakeholder pendidikan Indonesia, bahwa kalau dunia dikelola dengan cara yang business as usual, pada akhirnya pendidikan di Indonesia akan menjadi obsolete, tak relevan, dan akhirnya melapuk. Celakanya, sistem pendidikan Indonesia adalah satu-satunya institusi yang dikenal paling sulit berubah menghadapi terpaan disrupsi. Tak heran jika kondisi dan metode pembelajaran hari ini tak jauh berbeda dengan kondisi seabad yang lampau. Menjadi sangat mencemaskan ketika kita menghadapi kenyataan bahwa dunia pendidikan dan dunia ekonomi kita terdistrap banyak hal yang kita tidak ada persiapan mengantisipasinya. Pemahaman ini akan membuat Indonesia gagap kalau melihat sama sekali tidak ada grand plan-nya Indonesia itu untuk menjadi pemain dunia. Lalu ke depan bagaimana? Siapa yang memikirkan grand plan bangsa Indonesia ini di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan? Masa si Sontoloyo ini sih nggak pantas banget lah. Ya, jadi adik-adik bayangkan Indonesia yang sudah luar biasa usianya tua, kita belum pernah memiliki grand plan, grand strategic pendidikan kita. Kebetulan kemarin hampir bolak-balik saya ke DPR, ke Kementerian Pendidikan. Tahun 2017 saya menghadap Pak Jokowi, saya minta Indonesia membuat grand strategic pendidikan kita. Alhamdulillah baru sekarang dilakukan. Nah, itu pun dengan susah payah. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki Grand Design Pendidikan Indonesia dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah, walaupun masih terus diupayakan diperbaiki. Jadi kondisi sekarang Anda bisa merasakan pengangguran ada di mana-mana, ya. Selamat datang di dunia nyata. Nanti Anda akan menjadi juga pengangguran kalau tidak mau berubah
untuk lebih baik. Sedikit lowongan, ribuan pencari kerja. Ini kenyataannya semacam ini, dan nanti akan menjadi negara ASEAN ini terbuka untuk siapapun. Anda akan bersaing, tukang kredit orang Tasik akan bersaing dengan orang Vietnam, orang Brunei dan lain sebagainya. Ya, Anda akan menjadikan tumpah darah kita ini menjadi tumpah negara bagi negara-negara masyarakat ASEAN. Dari Anda bangun tidur, ya, kemudian Anda mandi, setelah itu Anda melakukan aktivitas kerja sampai Anda pulang kerja, setelahnya Anda menghitung keuntungannya, itu semua akan dibagi dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah dimulai 2016, dan sekarang karena COVID ini belum berjalan, maka pekerjaan kerja keras adalah bagian dari apa yang Anda harus lakukan. Dalam COVID-19 ini, industri hampir lumpuh di seluruh dunia dan pengangguran meningkat. Ya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia dihadap kenyataan bahwa pengangguran terus meningkat dan masyarakat pengangguran terus menuntut bagaimana mencari pekerjaan. Jadi kalau Anda baca di jobstreet.com, betapa orang ingin bekerja luar biasa. Terus kita mencari alasan dan terus kita mencari alternatif pekerjaan itu yang harus kita jawab. Dan sekarang ya, tingginya biaya pendidikan akan menjadi bagian penurunan APK Indonesia dibandingkan rencana APK dulu. Dan garansinya punya usaha jika Anda mau berubah. Sehingga diharapkan karena Anda adalah bagian generasi-generasi yang memiliki perubahan sangat tinggi, Anda harus memilih salah satunya menjadi entrepreneur daripada menjadi pekerja. Dan jika hari ini Anda ingin memulai bisnis, maka Anda harus memilih jenis apa yang paling baik. Francesca, bisnis tradisional, money game, jual beli saham, properti, atau tadi bisnis yang out of the box. Nah, silakan pilih dan tahu modalnya berapa. Inilah perjalanan Anda untuk nanti Anda harus usahakan di masa mendatang. Inilah old school dan new school. Inilah kampus yang mengajarkan cara-cara dulu dengan kampus yang mengajarkan cara-cara yang terbaru. Kalau dulu Nadiem Makarim belajarnya di Indonesia, belajarnya kepada Pak Joko itu pemilik Bluebird. 195 perusahaan taksi di Indonesia dalam waktu 10 tahun terakhir setelah lahirnya Gojek, 9 tahun terakhir setelah lahirnya Gojek berguguran, tinggal 5 perusahaan taksi di Indonesia yang eksis. Nah, salah satunya Bluebird, paling kuat. Kalau saja Nadiem Makarim belajar dari Bluebird, dia datang, Pak saya mau bisnis taksi. Apa yang diajarkan Pak Joko? Nadiem, kamu cari lahan untuk pool. Karena syarat undang-undang lalu lintas di Indonesia, perusahaan taksi harus memiliki pool. Kamu harus memilih mobil yang paling irit, kamu harus punya repair, ya, reparasi mobil, kamu harus punya pengecatan mobil, kamu harus bayar BPJS, kamu harus siap menggantikan ban dan lain sebagainya. Untung Nadiem tidak belajar sama Pak Joko. Dia belajarnya kemana? Ke Uber di Amerika. Maka keluarlah Gojek yang Anda lihat sekarang. Karena out of the box, Anda berpikirlah semacam itu. Ya, jangan mendirikan perusahaan-perusahaan hotel seperti Ibis, Hotel Mulia dan sebagainya. Karena sudah ada Traveloka dan lain sebagainya. Dia yang menguasainya. Maka bisnis online berbasis aplikasi akan menjadi kekuatan hebat di zaman Anda nanti. Maka ajarkan, wahai kampus-kampus Indonesia, anak-anak generasi Z yaitu belajar tentang digitalisasi. Di mana belajar online, perjalanan, hiburan ini menjadi tertinggi di dalam teknopreneur di Indonesia. Inilah bisnis-bisnis entrepreneur yang di Indonesia yang maju. Ini contohnya banyak sekali. Ya. Ini karena waktu saja. Jadi nanti ini bisa di copy ya. Ini pola pikir Anda harus berubah, komunikasinya harus bagus, praktek bisnis harus ada, Anda harus berani menjadi leader. Ya. Kata bijak kehidupan ini para entrepreneur. Anda kalau belajar entrepreneur pasti belajar yang disebut dengan Robert Kiyosaki. Ya, dia adalah seorang Jepang berkewargaan negara Amerika. Apa yang dikatakan Robert Kiyosaki? Lebih baik bekerja bertahun-tahun untuk menciptakan aset sendiri daripada menghabiskan hidup untuk bekerja keras demi uang untuk menciptakan aset orang lain.
Ini yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki. Kemudian kita lihat apa kata Bob Sadino, Om Bob. Om Bob mengatakan, kalau Anda mau berbisnis, harus berani memulai. Jangan banyak mikir. Jangan terlalu banyak mikir. Tidak ada sukses yang instan. Semua berproses. Inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Ya, jadi mengerjakan suatu pekerjaan dengan susah payah akan lahir keuntungan yang luar biasa. Berulang-ulang. Memiliki mimpi yang besar. Ya, ini penting dan positive thinking. Nah, kalau Anda menjadi orang-orang seperti itu, insya Allah Anda akan mudah. Kemudian apa kata Jack Ma? Businessman terbesar di China. Apa katanya? Mimpi kamu diketawain, jangan kasih hati. Cukup kasih bukti. Nah, jadi jangan punya mimpi terus kamu ketawain. Tapi buktikan bahwa mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Musuh besar kesuksesan adalah alasan dan penundaan. Artinya malas. Ini jangan malas-malas. Ya. Oleh karena bisnismu menentukan masa depanmu. Pekerjaanmu menentukan masa depanmu. Dan Anda adalah bosmu bagi diri Anda sendiri. Rasulullah SAW, nah ini panutan kita bersama. Apa katanya? Rasul itu adalah pedagang. Dia menganjurkan tentang dagang. Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Ini hadis dari Imam Ahmad. Kemudian dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha perdagangan. Ini harus baik. Kemudian dari Bukhari Muslim mengatakan, kalau kamu sholat, kamu akan gugurkan dosa-dosamu. Tapi ada sebuah dosa yang tidak bisa pernah ditembus dengan karya ibadah. Apa? Hanya karena Anda bersusah payah, bekerja keras. Maka dengan peluh, dengan kecapean Anda, dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh kecapean Anda, Rasulullah SAW mengatakan itu bisa dihapus. Itulah kerja keras manusia, dan tentu kita berharap Anda adalah masuk sebagai orang-orang yang selalu merubah. Ini contoh-contoh ya, perguruan tinggi yang melahirkan perguruan tinggi swasta ya. Ini banyak sekali tapi tidak akan saya lanjutkan karena waktu. Saya ingin terakhir menutup pertemuan hari ini. Untuk menjadi pengusaha harus siap berusaha payah. Kerja keras dan sungguh-sungguh. Dan Allah akan membalas kerja kerasmu dengan pahala dan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka setelah kesulitan akan datang. Inilah ibarat Anda bersusah payah. Kita kesulitan belajar, kita kesulitan dalam berbisnis, bahkan setiap detik kita akan tergoda untuk melakukan sesuatu yang nyaman, tetapi di sisi lain karena Anda ingin berhasil, maka Anda melakukan ikhtiar. Jika Anda bermasalah dengan ikhtiar kita, dengan ikhtiar Anda, harus kita memiliki kuncinya. Apa kuncinya agar Anda menjadi pengusaha sukses? Agar Anda menjadi manusia sukses. Kunci pertama adalah ingat, sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Kuncinya adalah HHN. H yang pertama. Anda harus siap menghadapi semua tantangan permasalahan yang di depan mata kita. Hadapi semua permasalahan dan ketahui bahwa Allah tidak pernah memberikan kesulitan. Hayati setiap permasalahan adalah pelajaran baik dari Allah Subhanahu wa taala. Anda harus mendapatkan itu dengan lapang dada tentang ujian-ujian dari Allah. Maka Anda akan menikmati.
Kelihatannya tidak mungkin, tetapi akan mungkin di hadapan Allah. Di hadapan manusia tidak mungkin, tetapi di hadapan Allah pasti. Karena dalam hidup kita Allah memberikan motivasi. Inna ma'al yusri yusran fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Agar seluruh para mahasiswa optimis menghadapi kehidupan, optimis menghadapi apapun yang terjadi. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan Allah datangkan kemudahan. Jadi kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Itu janji. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan pada Allah dan Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Kita akan menghadapi sesuatu yang luar biasa. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah kehidupan tantangan masa depan yang insya Allah kita akan menghadapi dengan benar-benar dengan kebaikan. Akhirnya saya atas nama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia mengucapkan selamat kepada Pak Rektor dan jajarannya dan adik-adik semua. Mudah-mudahan kita bisa mendidik generasi-generasi Z menjadi generasi-generasi unggul, berakhlak mulia yang diharapkan oleh kita semua dan Anda menjadi penerus kami dan sukses buat Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.